Pandangan pemikiran ekonomi syariah dengan transaksi ekonomi konvensional. Anggota tim Diva Angelia, Gita Ayu Rahma, Sela Perdana Putri. Yuk, mari kita bahas materi kami ya. Ekonomi dilihat dari sudut pandang berbeda. Yang pertama, pokok-pokok utama yang berada pada sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sistem ekonomi kapasitalis. Sistem ekonomi kapasitalis diawali dengan terbitnya buku The Wealth of Nations karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonomi sesudahnya dan juga pengambilan kebijakan negara. Lahirnya sistem ekonomi kapitalis sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran dan perekonomian pada benua Eropa pada masa sebelumnya. Menurut ilmu ekonomi konvensional, sesuai dengan pahamnya tentang rasional ekonomi tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri atau disebut juga self-interest. Ia menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Dalam ekonomi konvensional, perilaku rasional dianggap ekuivalen dengan memaksimalkan utility. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mengembalikan hari akhirat. Adapun konsep-konsep pemikiran penting dalam sistem ekonomi konvensional. Pertama, rasional economic yaitu ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Berdasarkan paham ini, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri atau self-interest yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Yang kedua, positivis, yaitu kapasitalisme berusaha mewujudkan suatu ilmu ekonomi yang bersifat objektif, bebas dari pertimbangan, moralitas, dan nilai, dan karenanya berlaku universal. Positivis menjadi sebuah keyakinan bahwa setiap penyataan ekonomi yang timbul harus mempunyai pembenaran dari fakta empiris. Terakhir, hukum Sai, yaitu terdapat suatu keyakinan bahwa selalu terdapat keseimbangan atau equilibrium yang bersifat alamiah, sebagaimana hukum keseimbangan alam dalam tradisi fisika Newtonian. Jean-Baptiste Say menyatakan bahwa supply creates its own demand. Penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Perbedaan mendasar antara prinsip ekonomi pada sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, pada prinsip ekonomi kapitalis yaitu kebebasan memiliki harta secara persendirian. Yang kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi. Kedua, prinsip ekonomi komunis atau sosialis. Yang pertama, hak milik atas alat-alat produksi oleh negara. Yang kedua, proses ekonomi berjalan atas dasar rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, perencanaan ekonomi sebagai rencana atau dalam proses ekonomi yang harus dilalui. Yang keempat, hak milik atas alat-alat produksi oleh koperasi-koperasi, serikat pekerja, badan hukum, dan masyarakat yang lain. Pemerintah menguasai alat-alat produksi yang vital. Yang kelima, proses ekonomi berjalan atas dasar mekanisme pasar. Yang keenam, perencanaan ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dengan usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, Indonesia memiliki sistem ekonomi sendiri, yaitu sistem demokrasi yang prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Ketiga, prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebebasan individu. Yang kedua, hak terhadap harta. Yang ketiga, kesamaan sosial. Yang keempat, keselamatan sosial. Yang kelima, larangan menumpuk kekayaan. Yang keenam, larangan terhadap institusi antisosial. Yang ketujuh, kebajikan individu dalam masyarakat. Dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama, keseimbangan antara dunia akhirat, jasmani dan rohani, perorangan dan masyarakat, keseimbangan dan kelestarian. Yang kedua, pengakuan hak milik perorangan. Yang ketiga, larangan menimbun harta. Yang keempat, kewajiban zakat. Yang kelima, diperbolehkannya perniagaan dan larangan riba.
Yang keenam, tidak adanya pembatasan suku, keturunan dalam bekerja sama. Sistem pola ekonomi yang berlaku berjalan dan terjadinya perpaduan dalam tatanan Islam ekonomi yang telah ada di dunia. 1. Sistem pola ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mulai lahir kembali pada era 40-an sampai 80-an, di mana pada saat itu sistem ekonomi dunia dikuasai oleh dua sistem besar, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kebangkitan ini ditandai dengan kemunculan tokoh-tokoh pemikir Islam seperti Umar Chaprah dan kawan-kawan. 2. Pola sistem kapitalisme. Kapitalisme lahir menjadi sebuah ideologi, bukan sebuah sistem. Ideologi ini telah mendidik manusia menjadi seorang kapitalis atau mementingkan modal sebagai penggerak utama perekonomian. Sistem ini membawa manusia pada keserakahan dan berorientasi kepada materi dunia. Modal atau kapital menjadi faktor penentu dalam menjalankan roda perekonomian yang sudah tentu akan dikuasai oleh para pemodal atau kapitalis. 3. Pola sistem sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme lahir sebagai gerakan perlawanan atau antitesa terhadap kapitalisme. Sistem ini memperjuangkan penghapusan kelas sosial antara kaum pemilik tanah dengan kaum buruh. Sosialisme menginginkan alokasi distribusi pendapatan yang lebih merata, tidak hanya dikuasai segelintir orang. Penerapan sistem ini adalah negara sebagai pengendali utama aktivitas ekonomi. Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Sumber hukum ekonomi konvensional didasarkan pada hukum ekonomi pasar yang bersifat man-made atau dibuat oleh manusia, sedangkan ekonomi syariah didasarkan pada hukum Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan utama dari ekonomi konvensional adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sedangkan tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan spiritual dan sosial, serta menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Sistem perbankan ekonomi konvensional menggunakan sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba sebagai sumber pendapatannya. Sedangkan ekonomi syariah menggunakan sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem bunga dan tidak memperdagangkan instrumen keuangan yang haram. Sistem kepemilikan ekonomi konvensional menganut sistem kepemilikan individu, di mana setiap individu memiliki hak penuh atas kepemilikan aset yang dimilikinya. Sedangkan ekonomi syariah menganut sistem kepemilikan bersama, di mana kepemilikan aset tidak boleh hanya dimiliki oleh satu individu saja, tetapi harus dibagikan dengan masyarakat. Itu tadi materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.